DJ aumente o som, que essa galera quer pular, pular, pular. Kalau nggak masuk, kita pergi ke Sangiran. Museum Sangiran adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Sejak tahun 1996, tempat ini sudah diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Dengan luas area mencapai 56 km persegi, pengunjung bisa menikmati aneka artefak zaman prasejarah di sini. Lokasinya yang berdekatan dengan Gunung Lawu dan hanya berjarak sekitar 17 km dari kota Solo membuatnya mudah diakses. Museum ini tidak hanya sebagai tempat rekreasi dan pembelajaran, tapi juga berfungsi sebagai pusat penelitian tentang kehidupan prasejarah. Koleksi artefak yang lengkap menjadikan Museum Sangiran sebagai salah satu museum paling lengkap dan penting di Asia, bahkan mungkin di dunia. Keberadaannya memberikan kontribusi besar dalam ilmu geologi, arkeologi, dan paleoantropologi. Pada era 1930-an di Bandung, seorang ahli paleoantropologi asal Jerman bernama G.H.R. von Koningswald memulai penelitian mendalam mengenai flora dan fauna serta manusia purba di tengah-tengah masa penjajahan Belanda. Beliau memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat setempat saat itu untuk bisa mengenali dan mengidentifikasi fosil-fosil yang ditemukan. Penelitiannya yang berharga ini kemudian disimpan dan dikelola di kediaman Toto Marsono yang saat itu menjabat sebagai kepala desa Krikilan hingga bertahan sampai tahun 1975. Keberadaan penemuan-penemuan ini menarik perhatian banyak pengunjung dari berbagai wilayah, mendorong lahirnya ide untuk membangun sebuah museum guna memamerkan temuan-temuan tersebut. Awal mula Museum Fosil Sangiran di Sragen ini didirikan di atas sebuah area dengan luas sekitar 1000 meter persegi, bersebelahan dengan Balai Desa Sangiran. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah pengunjung, museum ini mengalami ekspansi hingga luasnya mencapai 16.675 meter persegi. Bangunan museum didesain dengan arsitektur joglo yang terbagi ke dalam beberapa zona seperti perpustakaan, auditorium, laboratorium, ruang pameran, dan area audiovisual yang menyajikan film tentang kehidupan pada masa prasejarah. Pada tanggal 6 Desember 1996, museum ini mendapatkan pengakuan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan dinyatakan sebagai cagar alam. Nama resminya Museum Prasejarah Sangiran baru diberikan pada tahun 1977, dan kini nama tersebut sudah dikenal luas hingga mancanegara. Museum ini menjadi tujuan populer bagi peneliti dari berbagai negara. Namun ada seorang peneliti bernama Eugene Du Bois yang merasa tempat ini kurang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga memutuskan untuk mencari lokasi penelitian yang lain. Keputusan Du Bois untuk pindah berbuah manis dengan penemuan fosil Pithecanthropus erectus di Trinil Ngawi pada tahun 1891. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa Pulau Jawa pernah menjadi habitat bagi Homo erectus, khususnya di daerah Ngandong, Mojokerto, Sambung Macan, dan Trinil. Meski diperkirakan semua spesies manusia purba tersebut telah punah akibat bencana alam seperti hujan meteor, perubahan lingkungan yang ekstrim, dan letusan gunung berapi, jejak-jejak keberadaan mereka masih dapat dipelajari dengan mendalam di Museum Prasejarah Sangiran ini. Koleksi Museum Fosil Sangiran. 1. Koleksi alat prasejarah dari batu. Museum Fosil Sangiran Sragen ini memiliki koleksi sebanyak 13.809 fosil. Dengan 2.934 diantaranya dipamerkan untuk para pengunjung, sementara sisanya disimpan secara aman di gudang. Koleksi yang luar biasa ini mencakup berbagai peralatan prasejarah yang terbuat dari batu. Pengunjung akan diajak melihat berbagai peralatan baru yang unik dan bersejarah, termasuk bor,
serutan, pisau tajam, kapak untuk membentuk dan memecah, kapak berbentuk persegi, serpihan batu tajam, serta bola batu yang padat. 2. Koleksi bebatuan beragam. Museum ini tidak hanya fokus pada alat yang telah siap digunakan, tetapi juga memperkaya koleksinya dengan berbagai jenis batuan menarik. Anda akan menemukan batu ametis, agat, kalsedon, batuan langka dari meteorit atau taktit, serta diatom yang memukau. 3. Fosil hewan-hewan air kuno. Museum Sangiran juga memamerkan berbagai fosil menakjubkan dari berbagai hewan air purba, termasuk fosil kuda Nil, gigi ikan hiu, fosil kepiting, kura-kura, buaya, berbagai jenis ikan, dan banyak lagi. Keinginan untuk menjelajahi dunia hewan air purba bisa terpenuhi dengan mengunjungi museum ini. 4. Fosil hewan vertebrata. Museum ini tidak hanya menampilkan hewan air, tetapi juga mengungkap fosil hewan vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang punggung. Fosil yang ditemukan termasuk gajah, harimau, kerbau, babi, badak, banteng, sapi, rusa, domba, dan lain-lain, yang memberikan gambaran tentang kekayaan kehidupan di masa lampau. 5. Fosil manusia prasejarah. Menggali lebih dalam tentang kehidupan prasejarah, wisata Museum Fosil Sangiran ini menyajikan koleksi fosil manusia dari zaman dahulu. Kunjungan Anda akan diperkaya dengan penemuan fosil Homo sapiens, Homo neanderthal dari Eropa, Homo soloensis, Homo neanderthal dari Asia, Meganthropus paleojavanicus, Australopithecus africanus, Pithecanthropus mojokertensis, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lanjut ke Candi Sukur. Candi Sukur salah satu tempat wisata di Karanganyar yang menyajikan cerita sejarah akan peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang paling unik ialah bentuk bangunan candinya yang anti-mainstream. Candi Sukur dipercaya merupakan candi bercorak Hindu yang dibangun di akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Dan keberadaan Candi Sukur tak dapat dipisahkan dari Candi Ceto dan Candi Keteng, karena memang memiliki bentuk bangunan candi yang hampir serupa. Meski dari segi waktu, keberadaan Candi Sukur lebih dulu dari Candi Ceto. Di pintu masuk Candi Sukur pada masanya, yang terdapat sebuah simbol seksualitas wanita dan pria. Kondisinya saat ini telah dipasang pagar besi, dan di atasnya ada relief Dewa Kalak. Di bagian paling atas terdapat beberapa patung. Yang paling menarik ialah adanya sebuah patung yang bagian kepalanya tidak adi. Ada pula arca kura-kura yang merupakan perwujudan dari Dewa Wisnu, serta beberapa relief yang terpahat di sekitar candi. Di mana relief-relief di Candi Sukur diambil dari cerita pewayangan Mahabharata dan Sudamala. Fungsi dari Candi Sukur sendiri ialah untuk ruatan. Singkatnya, untuk membersihkan seseorang dari karma buruk, hal-hal negatif, dan dosa duniawi sebelum akhirnya menuju ke puncak. Pada relief pertama menceritakan Bathari Durga yang menyamar menjadi Dewi Kunti mendatangi Sadewa dan meminta untuk dirinya diruat. Relief kedua menceritakan saat Bima kakak dari Sadewa berperang melawan raksasa. Tangan sebelah kanan mengangkat raksasa, dan sebelah kiri menancapkan kuku pancak senjata Bima ke perut raksasa tersebut. Pada relief ketiga menceritakan tentang Sadewa yang menolak permintaan Bathari Durga untuk meruatnya dan diikatkan Sadewa ke sebuah pohon. Bathari Durga mengancam menggunakan sebilah pedang. Relief keempat menceritakan tentang pernikahan Sadewa dan Dewi Pradhapa, dan relief kelima menceritakan tentang Sadewa dan pengiringnya menghadap ke Dewi Uma. Jalan ya Pak? Yo, kita sambil